Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Siang hari ini kembali saya menyapa Anda semua dari channel saya ini, dari channel YouTube dan podcast saya. Ya, jadi podcast kalau di Amerika seperti radio. Ya, jadi siang hari ini saya membahas isu politik yang sedang ramai. Ya, pro kontra statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang mewacanakan pemilihan kepala daerah menurut beliau sebaiknya dilakukan di DPRD. Nah, ini tentu atau pasti terjadi pro kontra tidak hanya di kalangan elit Nusantara, tetapi juga di kelas menengah dan masyarakat secara umum. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tentunya bukan sekedar beliau sebagai seorang presiden, tetapi beliau juga seorang ketua umum partai yang porsinya cukup signifikan, baik di DPR RI maupun di DPRD yang ada di tingkat lokal ataupun di daerah. Ya. Nah, sehingga opini beliau itu tentunya menarik perhatian banyak pihak. Ya. Nah, karena ini merupakan isu menarik atau isu sentral, mengingat mungkin hasil-hasil analisis laporan-laporan yang diterima oleh Bapak Presiden Prabowo, baik itu dari para pemikir-pemikir beliau, kemudian para konsultan politik beliau, mungkin juga dari para menteri-menterinya, terutama menteri-menteri yang berkaitan dengan hal yang namanya politik. Ya. Nah, lalu bagaimana kacamata atau opini saya? Nah, tentunya opini saya pribadi ini, tentunya saya berupaya untuk menggunakan pendekatan yang namanya analisis kebijakan publik. Ya. Nah, berbicara tentang analisis kebijakan publik, untuk mendekati atau untuk melakukan pendekatan terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Nah, ini tentunya kalau kita meminjam istilah analisis politik, ya, bukan analisis politik maksud saya, analisis kebijakan publik, banyak referensi yang bisa kita gunakan. Nah, karena passion saya ada di sana, di kebijakan publik ini yang terkait dengan politik, maka mari kita coba sama-sama melakukan pendekatan dengan konsep atau teori yang digunakan oleh William Dunn. Ya. William Dunn tentunya pemikiran-pemikirannya dia itu memang referensi salah satunya tulisan dia itu dari Harold Laswell. Ya. Kemudian dia juga referensi atau tulisan dia banyak mereferensi tulisan Charles Lindblom. Nah, ini juga pemikiran William Dunn ini atau teori yang disampaikan oleh William Dunn berkaitan dengan analisis kebijakan publik itu juga digunakan oleh Wayne Persson. Ya. Nah, apa itu? Jadi ketika ada isu atau fenomena atau variabel pemilihan kepala daerah yang sebelum reformasi, memang kalau kita menggunakan pendekatannya William Dunn tadi, ini namanya metode deskriptif sama metode normatif. Ya, ada istilah seperti itu. Nah, secara normatif memang pernah dilakukan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Jadi pada masa Orde Baru itu. Nah, itu normatifnya, aturannya ada.
Dan deskriptif atau pendekatan peristiwa itu pernah terjadi. Ya. Jadi setelah Orde Baru berakhir, kemudian ada Orde Reformasi, maka terjadi perubahan normatif bahasanya. Jadi kalau kita gunakan istilahnya William Dunn itu, terjadi perubahan normatif, terjadi perubahan regulasi yang sebelumnya pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Ya. Deskriptifnya apa? Jadi banyak tulisan atau banyak catatan-catatan atau banyak jurnal-jurnal yang pastinya menulis tentang bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau di DPRD, bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung ketika dilakukan seperti beberapa tahun terakhir ini, mungkin 15-20 tahun terakhir ini di Indonesia. Nah, itu hanya satu dari beberapa pendekatan. Jadi ada pendekatan deskriptif, ada pendekatan normatif. Dan ini merupakan salah satu, atau bukan salah satu, dua dari beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah itu. Nah, tadi baru kita hanya menyinggung tentang pendekatan yang dilakukan. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya, kalau kita berbicara konsep atau teorinya William Dunn, itu kita harus melakukan penilaian secara komprehensif atau menyeluruh berkaitan dengan proses politik yang sudah kita lakukan beberapa periode ini. Jadi kalau tidak salah pemilihan kepala daerah secara langsung itu dilakukan sejak tahun 2020, kalau tidak salah. 2020, 2025, kemudian 2010, kemudian 2015 kalau tidak salah, kemudian ada 2018. Ya paling tidak kurang lebih sebanyak 4-5 kali lah sudah dilakukan pemilihan secara langsung berkaitan dengan kepala daerah. Nah, dari sana kita sebenarnya tidak bisa langsung ujug-ujug memilih A atau memilih B. Kalau kita menggunakan pendekatan William Dunn atau teorinya William Dunn. Jadi secara keseluruhan peristiwa itu harus kita pelajari, harus kita cermati, harus kita kaji. Ya. Itu yang namanya dalam konsepnya atau teorinya William Dunn itu namanya metode integratif. Jadi dia tidak hanya prospektif, tapi juga retrospektif, tetapi integratif. Jadi pendekatan yang dilakukan atau metode yang dilakukan itu harus integratif. Ya. Jadi semua aspek atau unsur-unsur yang berkaitan dengan peristiwa pilkada ini harus kita cermati. Contohnya misalnya, kalau kita menggunakan pendekatan aplikatif atau praktis ya bahasanya. Nah, jadi ketika berbicara pemilihan kepala daerah secara langsung misalnya, siapa-siapa aktor yang terlibat. Ya. Kemudian kita bandingkan dia dengan bagaimana jika pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara tidak langsung. Contohnya misalnya, ketika pemilihan secara langsung sejak tahun 2000 itu, kepala daerah, itu aktor-aktor yang terlibat adalah pasti Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, kemudian Badan Pengawas Pemilu Daerah, Bawaslu daerah yang ada di daerah, kemudian partai-partai politik yang ada kantor-kantor cabangnya di daerah atau di baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya. Kemudian ada juga yang namanya pemilih, ya pemilih. Jadi partai politik, kemudian ada pemilih. Nah, kemudian ada juga pemantau pemilu, kemudian juga ada media massa. Nah, itu beberapa aktor-aktor yang terlibat di dalam pemilu kada. Nah, kalau kita berbicara secara langsung.
Kemudian ketika kita bandingkan dia tidak langsung pada saat reformasi. Pada saat reformasi kalau tidak salah belum ada KPU, KPUD, belum ada Bawaslu. Ya, kalau pengurus partai sudah ada. Nah, jadi peristiwa yang dua model ini harus dipelajari betul. Ya. Ini aktor-aktor yang terlibat. Kemudian ketika kita berbicara proses pemilihan mulai dari perencanaan misalnya. Artinya rule of the game-nya seperti apa? Aturannya seperti apa? Model yang langsung kita kaji dengan cermat, model yang tidak langsung kita kaji dengan cermat. Nah, pengkajian membandingkan, mengkomparasi ini dengan secara hati-hati dan rigid ini, hingga bisa mengetahui setiap tahapan itu apa-apa yang menjadi persoalan, permasalahan. Ya, contohnya misalnya pada saat proses pemunculan calon kepala daerah. Bagaimana pemunculan calon pada mekanisme secara langsung, pemilihan secara langsung. Kemudian bagaimana mekanisme pemilihan calon secara tidak langsung. Baik kita komparasi pada masa sebelum reformasi dengan pada masa atau model pada masa setelah reformasi ini. Kemudian ada proyeksi yang kita pikirkan sebagai tawaran alternatif berkaitan dengan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada itu. Nah, artinya membandingkan dua metode atau dua model ini untuk memastikan apa persoalan krusial yang terjadi mulai dari tahapan pertama sampai proses pelantikan kepala daerah. Ini dibandingkan dia. Nah, setelah ditemukan perbedaan-perbedaannya itu, mana yang bagus, mana yang jelek setiap tahapan, atau bahasanya bukan yang jelek, mana yang baik dan mana yang kurang baik, itu nanti dikalkulasikan dengan baik. Sehingga nanti didapatlah yang namanya premis-premis. Ya. Jadi premis-premis ini harus didasari oleh data-data yang akurat dan valid. Tidak subjektif. Tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Tidak untuk kepentingan warna tertentu. Tapi betul-betul input atau informasi data yang dijadikan pembanding dua model ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nantinya ketika menyodorkan atau memunculkan premis-premis sebagai kesimpulan berkaitan dengan setiap peristiwa pemilihan, baik yang model atau metode tidak langsung dibandingkan dengan model atau metode langsung, itu akan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kelebihan pemilihan secara langsung seperti ini, kekurangan pemilihan secara langsung seperti ini. Kelebihan pemilihan secara tidak langsung seperti ini, kekurangan pemilihan secara langsung seperti ini. Sehingga adalah yang namanya kesimpulan utama bahwa alternatif yang terbaik itu adalah misalnya mungkin saja pemilihan tidak langsung. Nah, jadi kita tidak bisa, kesimpulannya kita tidak bisa langsung menyalahkan ataupun membenarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Perlu penelitian lebih mendalam lagi. Ya. Nah, kalau saya pribadi mencermati, ya, contoh misalnya yang menjadi persoalan, bahwa memang ketika terjadi pemilihan secara langsung itu, unsur money politik, patut diduga unsur money politik ketika hari H itu sulit dihindari. Fenomena serangan fajar juga sulit dihindari. Praktek yang terjadi beberapa kali terjadi pemilu kada. Itu persoalan, dua persoalan. Fenomena praktek politik uang, kemudian fenomena serangan fajar. Praktek politik uang itu tidak hanya serangan fajar, ada dalam bentuk sumbangan sembako dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian persoalan yang sebelum hari H, ada hal yang memang menjadi ganjalan menurut pandangan saya pribadi. Bahwa penentuan atau penetapan kuota 20% untuk partai bisa mencalonkan seseorang atau pasangan calon yang akan diusung. 20% ini tidak ada reasoning atau alasan yang bisa dijadikan referensi atau rujukan yang kuat. Apa alasan memasang 20% itu? Sehingga muncul putusan MK beberapa waktu lalu yang menganulir hal itu, ketentuan itu. Sehingga 7% kalau tidak salah partai politik bisa mencalonkan. Ini pun sebenarnya pandangan saya pribadi 7% itu tidak ada alasan juga. Kalau dihubungkan dengan upaya kita sungguh-sungguh memunculkan calon-calon terbaik dalam pilkada itu. Ini mungkin kurang lebih sama. Pandangan saya berkaitan dengan 20% pilpres, syarat pilpres. Ini tidak masuk akal. Tidak ada alasan yang kuat secara akademik untuk memasang angka 20% ini jika kita hubungkan dia dengan variabel upaya memunculkan calon-calon terbaik di tengah masyarakat itu. Nah ini persoalan yang krusial sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara pemilihan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, itu mungkin saja beliau untuk menghindari yang namanya money politik di tengah masyarakat, di tengah pemilih. Kemudian itu mungkin upaya beliau, pemikiran beliau, untuk menyudahi yang namanya serangan fajar itu. Dan itu cukup masuk akal. Tetapi bukan berarti keputusan pemilihan langsung satu-satunya jalan. Belum tentu. Nah, kemudian hal yang menarik, pemasangan batas atau persentase untuk mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah. Nah ini perlu dipikirkan kembali secara mendalam. Kalau kita berpikir untuk memunculkan calon-calon terbaik, tidak ada batasan, seharusnya 0%. Jadi partai apapun itu, sepanjang dia terdaftar di KPU sebagai partai politik yang sah pada pemilu itu, dia diberikan hak untuk mencalonkan siapapun paslon itu. Bahkan untuk sekelas kepala daerah, kacamata saya pribadi, apa ia harus berpasangan? Ya. Kita tidak bisa copy paste regulasi di tempat lain. Ya, kalau menurut pandangan saya pribadi. Karena apalagi jika dihubungkan dengan kemampuan keuangan negara kita dan kemampuan keuangan daerah-daerah itu. Daerah semua di tempat kita ini. Jadi tidak harus paslon, pasangan calon. Kalau lihat kondisi keuangan, tidak perlu ada wakil. Kenapa demikian? Karena setelah mereka menang menjadi kepala daerah, itu ada sekretaris daerah, ada staf ahli kepala daerah, kemudian ada asisten-asisten. Jadi kalau saya memandang keberadaan wakil ini hanya sharing power di tingkat lokal yang diupayakan oleh perumus kebijakan. Saya rasa tidak seperti itu harus kita mengambil kebijakan. Maka dari itu saya sangat sependapat dengan konsep-konsep William Dunn dalam mengambil kebijakan itu. Dalam kita ikut dalam proses formulasi kebijakan itu. Jadi kita harus berani mengambil keputusan yang tidak biasa sepanjang persoalan atau akar masalahnya kita temukan. Sehingga keputusan yang diambil itu tidak harus keputusan yang konvensional. Jadi keputusan itu harus betul-betul mampu menangkap masalah dan memberikan solusi terhadap persoalan itu. Sebagaimana berbicara pemilihan secara langsung tadi, apa kebijakan yang harus ditempuh untuk menghindari politik uang dan bisa memunculkan calon-calon terbaik yang ada di daerah. Ya. Nah, kemudian ada persoalan yang ketiga yang belum saya singgung tentang pemilihan yang kaitannya dengan pernyataan Presiden Prabowo, yaitu indeks pembangunan manusia Indonesia. Nah, ini menjadi persoalan yang paling krusial yang membutuhkan waktu tidak singkat. Karena kalau kita berbicara pemilihan langsung, persyaratan yang harus kita penuhi
berkaitan dengan apa yang namanya meta-analisis. Kalau kita meminjam istilahnya Wayne Person. Individu pemilih. Individu pemilih sebagai pemilih ini harus kita bisa garansi IPM-nya itu bagus. Sehingga apa yang namanya serangan fajar, money politik itu bisa dihindari. Termasuk upaya memunculkan calon-calon terbaik itu bisa maksimal dilakukan pada saat proses penjaringan bakal calon. Nah, lalu apa kesimpulan saya berkaitan dengan pandangan Pak Prabowo tentang pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung? Ya rasanya kalau saya pribadi cenderung lebih bersepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Karena melihat fenomena praktek money politik dan serangan fajar itu yang sangat sulit dihindari. Itu yang pertama. Kedua, alasannya karena IPM kita belum sebagus dengan negara-negara Eropa Barat. Ya. Jadi kalau sudah satu tingkat di bawah Eropa Barat, mungkin baru kita bisa melakukan pemilihan secara langsung. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kita harus mengingat sebenarnya apa target kita untuk melakukan demokrasi. Dan apakah demokrasi itu harus langsung. Jadi yang paling lebih penting sebenarnya target bernegara itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi sebelum mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah disebutkan membangun manusia Indonesia, membangun jiwanya, membangun badannya, membangun raganya. Ini yang lebih penting sebenarnya. Sehingga konteks Indonesia, apalagi Undang-Undang Dasar 45, itu tidak ada garansi harus melakukan pemilihan secara langsung. Bahkan kalau kita naik lebih tinggi lagi, menggunakan pendekatan filosofis keindonesiaan, kenusantaraan, orang Nusantara dengan banyak suku komunal, kelompok-kelompok itu, tidak ada pemilihan langsung. Yang lebih diutamakan oleh kultur Indonesia itu sebenarnya musyawarah mufakat. Termasuk di Bali ini. Anda bisa cek desa-desa adat tua yang ada di Bali. Tidak ada pemilihan langsung pasti. Pasti mereka mengedepankan yang namanya guyub musyawarah mufakat. Nah kemudian alasan yang memperkuat pendapat saya, opini saya ini, itu sudah menjadi tesis tidak hanya Aristoteles, tapi dari kakek gurunya. Sokrates, Plato, Aristoteles sudah mengatakan, kebenaran bukan suara mayoritas. Jadi kalau 1000 penjahat berkumpul memilih si A, kemudian sisanya ada yang lebih sedikit, 100 orang yang baik memilih si B, kan si jahat yang jadi pemimpin. Kira-kira seperti itu kalau kita berbicara tentang demokrasi langsung menurut konsep-konsep barat itu. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung setuju dengan pandangan Presiden Prabowo untuk beberapa waktu ke depan. Sampai pemilih itu mayoritas paling tidak 80%, IPM-nya sudah bagus. Jadi tidak bisa bicara normatif. Jadi kalau orang ahli hukum hanya berkutat pada regulasi. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena substansi apa yang akan kita cermati? Nilai apa yang akan kita perjuangkan? Apakah sekedar proses pemilihan itu? Tidak. Yang kita inginkan bersama itu bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebelum dia sejahtera, berarti jiwanya, badannya, raganya itu dibangun. Mindsetnya dibangun. Jadi tidak harus dengan demokrasi langsung. Apalagi ketika mayoritas pemilih itu masih lapar. Nah kemudian konsep yang tidak konvensional, pandangan saya pribadi. Pilihan kita semua itu sebenarnya sederhana. Karena praktek sudah ada di Indonesia. Apakah kita memilih model demokrasi di Jakarta atau kebalikannya? Ini tergantung pemerintah pusat dan pengambil kebijakan di Jakarta. Titik krusialnya, otonomi itu mau dititik beratkan di level yang mana? Apakah di desa? Apakah di kabupaten kota atau kecamatan? Bisa saja di kecamatan. Kalau kita berpikir filosofis, teoritis, konseptual.
Mana otonomi yang mau kita titik beratkan? Desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Nah ini model yang di Jakarta kita pilih atau kebalikan Jakarta. Jadi perlu terobosan-terobosan kebijakan yang tidak konvensional. Yang kerap sekali kita melakukan kebijakan-kebijakan yang mengulang-mengulang kebijakan sebelumnya. Seperti model pakaian lah. Jadi cut bray, celana itu model baggy, kemudian surplus dia. Kita harus keluar dari siklus itu. Jadi yang perlu kita cermati juga dalam proses pengambilan kebijakan itu, publik memang menginginkan yang namanya akuntabilitas dan rasionalitas. Nah, tapi publik ini masih menjadi catatan karena kita masih ada PR tentang IPM tadi. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi secara kesimpulan saya sepakat, tapi dengan catatan-catatan yang saya katakan tadi. Mau otonominya di mana? Jadi tidak ada lagi 20%, tidak ada lagi 4% macam-macam itu. Itu catatan kritisnya. Jadi pilih otonomi di mana, kemudian berapa waktu kita melakukan pemilihan tidak langsung, sampai nanti IPM masyarakat kita 80% sudah bagus. Jadi kata kuncinya, saya lebih bersepakat dengan pandangan Presiden Prabowo untuk pemilihan kepala daerah lebih baik di DPRD saja. Bahkan perlu dicatat secara kritis. Timor Leste aja yang negara baru, kalau kita pelajari, dia tidak ada pemilihan kepala daerah secara langsung. Itu satu. Kemudian yang berikutnya, yang perlu menjadi catatan kita, di Timor Leste itu pemilihan umum langsung itu memilih presiden Timor Leste, presiden dan parlemen. Nanti di parlemen itu akan muncul yang namanya Perdana Menteri. Jadi di Timor Leste itu tidak ada kekuasaan pada satu jabatan. Jadi ada Perdana Menteri, ada presiden. Nah ini yang sebenarnya ini yang menjadi catatan penting untuk kita semua di Indonesia. Karena pandangan saya, penumpukan kekuasaan yang terlalu berlebihan pada jabatan presiden itu rentan untuk power atau kekuasaan itu disalahgunakan. Ini juga menjadi PR yang lebih besar lagi untuk elit-elit yang ada di Jakarta merumuskan kebijakan negara ke depannya. Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.